meluruskan, Mbak. Meluruskan gini loh. Bayangkan, Mbak ya, sekelas murid-murid Yesus, mereka tidak pernah menyembah Yesus. Tidak ada tertulis aku menyembah Yesus itu, atau hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan. Tidak ada, Mbak. Lalu sebenarnya Kristen ini ikut siapa? Kalau memang ikut Yesus, pernah nggak Yesus menyuruh muridnya untuk menyembah dia, contohnya? Atau ginilah, pernah nggak murid itu fakta ya, fakta di lapangan, muridnya itu pernah menyembah Yesus? Dalam sejarah ada nggak? Tertulis di Bible nggak? Makanya kita luruskan, Mbak, bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, utusan Sang Bapa. Maka Tuhan kanlah Sang Bapa, bukan anak. Gitu loh, Mbak. Iya, amin. Ya, kalau kita udah tahu bahwa Tuhan itu satu, lalu kenapa kita harus diperpanjangkan tentang ini itu? Ya udah, kalau satu Tuhan ya percaya aja Tuhan masing-masing, tapi tidak perlu setiap hari. Suaranya kok kecil, Mbak ini? Halo. Iya. Mungkin ini aja. Sorry Mbak, kita lanjutin dulu aja debatnya, nanti baru ikut ya. Ya mungkin okay, si Meme Bos silakan tanggapi Ustadz Wafi tadi. Langsung TikTok aja ya, biar cepat. Iya, kalau saya akan menanggapi paparan Ustadz Wafi, beliau mengatakan cara Muhammad menggauli istrinya ketika sedang haid. Jadi dia menjelaskan sangat panjang ya. Tetapi coba Anda menampilkan dulu An-Nasai Sunnah An-Nasai 370 itu. Coba di situ kronologisnya itu apakah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Wafi atau tidak kira-kira? Sama Meme Bos, itu kan aturan Nabi, gimana sih? Coba dibaca hadisnya. Lihat dulu kronologis di situ kira-kira yang dipaparkan oleh Ustadz Wafi itu sama atau tidak sama kronologisnya? Coba kamu baca. Ya kau yang buka, kau yang bawa kok, kau yang bawa iya. Oke, sebelum saya buka saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Rama. Beliau mengatakan begini, mana jaminan Yesus tentang surga? Saya ingin mengatakan kepada Ibu ya, sebelum saya menjawab, bahwasan di dalam Al-Quran itu surga kalian itu tidak ada. Kalian itu dijanjikan taman bunga. Jadi tidak ada surga. Kok malah jawab pakai Quran sih? Bentar. Saya akan jawab. Bentar, sabar Ustadz Wafi, jangan kepanasan santai. Kalau sama bos kita kan kawan lama kan, selo. Jadi begini Ustadz Ibu Rama, saya akan jawab jaminan surga ya. Seharusnya ibu itu, saya sudah katakan tadi bahwasan ibu itu harus kembali ke Matius 7 ayat 4 tadi, bahwasan orang munafik itu ingin mencoba mengeluarkan balok di mata saudaranya, tetapi balok di matanya sendiri dia tidak tahu. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak pernah menjelaskan surga, tetapi kalian itu dijanjikan taman bunga, bukan surga, taman kalian, taman bunga. Nah, sekarang apakah di dalam Alkitab ada surga? Ada. Saya mengutip salah satu apa yang dipaparkan oleh Ibu Rahma tadi, bahwasan di Matius 7:21 tadi, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan memasuki ke dalam kerajaan surga. Jadi ayat ini saya sekaligus menjawab kepada Ibu bahwasan ini ayat berbicara iman harus dibarengi dengan perbuatan. Bukan berarti ketika kamu percaya adanya Tuhan, lalu kamu mencuri, berzina, menganggap diri kamu benar, menghakimi orang lain, itu salah. Ketika kamu beriman kepada Tuhan, kamu harus mengikuti perintahnya. Perintah yang pertama, sudah saya katakan tadi, apa yang harus kami ikuti? Perintah Bapa adalah perintah Yesus. Perintah Yesus apa? Jangan engkau menghakimi orang lain. Jangan mencuri. Kasihlah sesamamu. Itu yang harus kami ikuti, maka kami akan memperoleh kerajaan surga. Tetapi kalau kamu membangkang, kamu tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Bukan hanya kamu berseru nama Yesus, Yesus Tuhan, lalu kamu diselamatkan. Tidak. Tetapi kamu harus melakukan perintah-perintahnya, baru kamu akan selamat. Ini ayatnya berbicara tentang iman harus dibarengi dengan perbuatan ya. Nah, sekarang saya akan membuka hadis Nasai 370 ya. Bentar. Kita lihat kronologisnya sama atau tidak. Aduh, ini kok HP yang satu ini kok agak lelet ini ya.
Memang dia kalau ada Ibu Rama agak lelet HP-ku nih yang satu nih. Mulai framing. Ada apa sih? Mulai kok sakit ya. Minum dulu obatmu, Me. 360 kayaknya. Mulai framing. HP-mu sudah tua begitu sehingga kau mengatakan Ibu Bunda Rama. Bang John, hajar dulu Bang John. Aku lagi buka hadis, Bang John, hajar. Oke lah ditambahi. Jadi di mana di dalam Alkitab Yesus mengatakan atau menjanjikan surga? Ada tertulis di dalam Alkitab bahwa dia telah pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi manusia yang percaya. Jadi di mana dia berada, maka di sana juga orang-orang yang percaya itu akan berada. Jadi dia mengatakan di rumah Bapakku, ya, di rumah Bapakku itu banyak tempat untuk orang-orang yang percaya. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang percaya akulah dia, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi jika kamu tidak percaya aku adalah dia, maka kamu akan jatuh di dalam dosa. Jadi jelas Yesus menjanjikan keselamatan bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, karena disediakan tempat juga untuk orang yang tidak percaya. Berarti Ya. Mas John itu meyakini Yesus itu adalah Bapa, berarti ya? Iya dong, kita harus Dia oneness imani kan? sebagai Bapa. Jangan Beda bukan dengan oneness. Meme. Itu nggak ada oneness dengan Tritunggal itu nggak ada tertulis di Alkitab. Jadi yang Ya, saya berarti kan bacakan ayat berarti yang Alkitab. turun ke bumi itu Bang John adalah Bapa itu sendiri gitu ya? Iya, dia adalah ilahi itu sendiri, Tuhan itu sendiri, ya. Jadi dia menjadi manusia itu adalah ilahi itu sendiri, Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, Tuhan itu sendiri, yang Maha Kuasa itu sendiri. Bukan diwakilkan, enggak. Dia sendiri. Oke, berarti Mas Meme Bos juga percaya ya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri ya? Ya, kami pun percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan yang menciptakan Bapak. langit dan bumi. Mas Meme Bos, gimana Mas Meme Bos? Iya, bagi saya itu kalau orang mengimani Yesus sebagai Tuhan itu semua benar. Yesus sebagai Bapa, Yesus itu Bapa itu sendiri. Pertanyaannya. Iya, mau Yesus itu Bapa itu sendiri, mau Yesus itu firman Bapa itu sama aja. Yang penting dia Ya, Tuhan. sama aja. Tidak sama. Kalau yang Menajam mau turun adalah firman. membenturkan melulu di kerjanya. Udah, kita tuh comeback Ya to enggak kan Bible. gini. Nggak perlu Kalau Mas menanyakan. John ya. Kalau Mas John itu pahamnya kan tauhid kan, Esa. Memang benar satu tuh. Yesus inilah sang Bapa begitu. Kalau Mas John kan tauhid Esa beneran nih. Kalau Mas Meme Bos kan enggak, firman kan yang menjelma kan, logos gitu loh. Jadi kan beda. Kan perintah Yesus kan sembahlah Tuhan yang Esa, bukan yang firman-Nya datang jadi manusia. Betul gak Meme Bos? Meme Bos. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjutkan dulu, aku lagi makan, lanjut dulu. Tadi HP-nya rusak, sekarang lagi makan. Ada aja kamu ini. Gak makan tidur. Iya, bentar lagi tidur dia. Bentar lagi tidur nih, ngamuk dia gara-gara nggak ada yang ngasih koin. Itu kan nggak Ya boleh. enggak kan, kalau Mas John ini kan benar-benar ikut Alkitab ya, Bible. Maksudnya itu Mas John ini benar-benar dari ulangan ya, dari ulangan perjanjian lama tuh, sembahlah aku saja, Allah yang Esa. Nah, memahami Yesus sebagai Allah itu sendiri. Ya sudah selesai. Itu sudah tafsir dari Mas John bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Mas Meme Bos masih ribet. Yang Yesus itu bukan Bapa, tapi firman logos yang menjelma. Ini kan yang ribet seperti ini kan harus kita bahas, Mas Meme Bos. Gimana? Suaraku Mereka kecil. sampai Ja, apa berbeda aja? ya. Besar Bang. Hah? Besar ya? Besar. Silakan John. Tadi hilang. Tes.
Jadi tadi kan belum dijawab itu. Tolong dibantu jawab John. Oke. Silakan mungkin dari Bang Dewa dulu ada yang mau disampaikan. Oke, silakan. Kecil ya. Naikkan lagi. Jul, aku sebentar Jul, turun Jul. Suaraku, ini speakerku hilang. Ya ganti HP lah. Yuk. Bentar, aku turun dulu sebentar. Ada Edis di bawah tuh. Masih hidup dia. Dis naik Dis. Sekalian aku mau ngomong juga sih. Mana Edisnya? Nggak bisa aku. Kemarin itu gimana Kak diskusi kemarin itu Bang Jul? Terus berarti sama Edis. Tapi sama Bang Zuma ribut dia. Habis itu jadi perhatian gak enak, udahlah. Tunggu mana si Edis? Mana si Edis yang enak Pak kok? Nama apa dia? Barang siapa? Edis TV. Kok nggak ada? Mana deh? Atas nama dari bapak. Nah itu. Edis TV. Gambarnya dia mau terbang itu. Udah makan kalian? Oke, mungkin silakan dari Bang Dewa ada yang mau disampaikan atau mungkin Ustaz Wafi mau ngomong sama si Zodiak. Zodiak, ikuti saya aja, yuk asyhadu. Tapi jangan ada Halo Edis. Lagi di jalan gua, gimana? Lu di jalan mana? Masih diatur lagi sama Zulkifli ya. Ngeri memang. Apa nih? Ternyata Zulkifli udah jadi presidennya Muslim sekarang, aduh. Enggak, kita mikir, Dis, lu ngomong udah terlalu jauh, nanti offside-nya terlalu jauh, bahaya untuk kamu. Nanti dibilang, wah gara-gara si Julius mancing-mancing lagi, teman kita satu jadi korban lagi, kan bahaya. Ya enggak sih, tapi kalau yang kita pahami itu aja, karena yang kita tahu. Enggak, karena bahaya. Saya sering difitnah-fitnah oleh orang-orang sebelah nih. Dikit-dikit Ya, saya kalau- salahkan. Maksudnya gimana sih, ada apa sih emang? Nggak ada apa-apa, nggak. Cuman gue mastiin lu jangan sampai menghujat, jangan terlalu offside. Ya udahlah kita. Perasaan saya nggak pernah hujat loh. Kalau saya diskusi memang Yakin lu? gini, dengar. Yakin lu, Dis? Jadi kenapa akun YouTube lu hapus? Yang mana? Kita ngomongin diskusi kemarin atau ngomongin YouTube? Tuhan Iya, diskusi kemarin arahnya sudah mau ke sana, arahnya sudah mau kembali ke style lu. Gini Yus, denger Yus ya. Setiap saya diskusi selalu akan ada permintaan dari Muslim begini, turunkan saja orang ini. Karena apa? Karena memang udah nggak kuat lagi kalau diskusi dengan saya, gitu loh. Ya betul, Tidak memang kuat. banyak saudara-saudara dari Muslim memang omong gitu, Iya. betul ya. Jadi gini, mereka ngomong gini, pertama Coba tanya sama Edis, yang Dis, dilindungi. berapa banyak aku ngobrol sama lu berdua doang dan aman-aman saja sampai Edis selalu Gini, berakhir dengan menderita. begini Yus, gini. Kalau saya sama Julius belum pernah debat soal agama, nggak pernah kami debat. Kami cuma debat-debat soal isu-isu. Kalau berdebat, nggak bagus. Saya sama Julius nggak pernah bahas agama, saya selalu bahas isu-isu yang ada Hukum-hukum, di ya, tengah. aturan-aturan. Nah, sementara kalau saya bahas agama sama teman-teman Muslim, selalu permintaannya adalah tolong orang ini diturunkan. Karena apa? Karena tahu bahwa narasi saya itu sangat-sangat menyesatkan umat Muslim. Apalagi orang awam itu pasti akan jadi ateis kalau dengar omongan saya gitu loh. Karena sangat berbahaya omongan saya itu memang. Karena saya Oke. membongkar ajaran yang ditutupi gitu loh. Oke, ini ada Bang Jeven nih mau ngomong. Silakan Bang Jeven. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Nah, gimana, Bang? Ini bahasa apa, Bang? Loh, Abang minta naik tapi nggak tahu bahasa apa lagi. Oke. Saya mau bertanya ini, Bang. Abang dari Kristen atau Islam, Bang? Saya dari Kristen. Apa yang mau ditanyakan? Gini kan, kalau kita ini sudah berdosa, berarti ketika iman kita percaya kepada apa yang kita imani, berarti hubungan saya udah bantu minum ya, Bu. hubungan kita akan tersambung dengan Tuhan loh. Persoalannya, saya mau bertanya, di antara dua keyakinan ini, hubungan siapa yang tersambung dengan Tuhan dan bisa dirasakan? Ini pertanyaan saya, Bang. Tolong Itu dijawab. nanti debat kusir, Bang. Itu nanti debat kusir. Diskusi agama bukan kayak gitu, Bang. Diskusi kalau gini, yang bisa didiskusikan antara Islam dan Kristen itu adalah hal-hal yang bisa dibuktikan secara nyata. Kalau kita membahas siapa yang lebih dekat dengan Tuhan, siapa yang bisa buktikan
kan itu gitu loh. Itu nggak jelas nanti ukurannya bang. Debat Bisa kusir. bisa dis. Lu gini aja. Lu Ditunjukkan. sama Bang Jeven sama-sama bunuh diri bersama. Lihat siapa yang lebih dekat nanti. Ini loh, ini intinya gini Yus, yang mau saya sampaikan gini Yus. Kemarin saya mau kasih komen dulu Yus ya. Kamu sudah termasuk didikte sama si Zulkifli. Itu poin pertama. Kenapa? Karena di waktu saya ngomong, Zulkifli ngomong menguasai ngatur kamu, gini kamu nurut gitu loh, gitu Jul. Itulah poinnya. Kamu sudah dikte dan sudah diatur-atur oleh Zulkifli begitu. Boleh aku bilang ya. Jadi udah aku bilang dari awal, Dis. Aku cuman takut nanti ada kenapa-kenapa sama kamu, karena ada beberapa itu sudah sedang ngerekam apa yang kamu sampaikan. Nanti daripada terlalu jauh dan ini berbahaya, nanti kalau ada terjadi apa-apa sama Edis, para polemikus pasti akan goreng. Wah, ini penyebabnya HMC lagi. Ya, ini HMC ini selalu membuat para polemikus satu persatu, ya kita tahu lah nasibnya. Nanti saya lagi disalahkan, saya lagi nggak mau nih. Dikit-dikit saya difitnah soalnya. Jadi mending saya ngalah, ya. Edis mau asumsi apa, silakan. Oke, mungkin dari Bang Jeven, kalau nggak ada lagi, saya kasih kesempatan. Satu lagi bang. Iya. Gini bang, saya kan dari Kristen ini bang. Iya, Bang kan udah bilang tadi. Iyalah. Jadi gini, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Karena seluruh orang ini kan dosanya telah tercemar. Siapa yang bisa tebus? Hanya Tuhan itu, Allah itu sendiri yang datang membawa darahnya dan membawa dagingnya. Roma 8 ayat 2 dan 3. Bang, itu abang bertanya atau mau menjelaskan, Bang? Ya, jadi maksudnya saya beginilah. Kita bicara Allah Tritunggal, harus memberikan penjelasan bahwa Enggak, aku Tuhan Yesus itu nanyanya. datang bukan. Aku mau nanya aja. Tadi kan Bang Jeven bilang, oh saya mau nanya nih, saya mau nanya. Tapi Bang Jeven lagi menjelaskan setahu saya. Betul nggak? Saya nanya begini. Tadi kan Bang dari Muslim nanya, Yesus itu adalah Bapa. Tolong jelaskan dengan seksama. Saya pun mau dengar sebagai Kristen. Oh. Pisahkan itu. Oke. Yesus itu Bapa, silakan. bukan kami. Itu penjelasan dari teman-teman Wanes. Si John Peter itu tadi. Si John Peter itu itu tuh di samping Bang Oke, Jeven. Bang, saya undur Di samping dulu. Bang Jeven Saya itu. undur. Itu. Saya ngerti. Oke, saya undur. Ya, jadi itu penjelasan si teman-teman Wanes kalau Yesus itu adalah Iya, dan itu sering ditunggangi oleh Muslim gitu loh. Jadi ketika ada Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, matamu, maka itu menjadi senjata Muslim Tunggu, untuk enak. menyerang Kristen macam begitu. keledai dong ditunggangi. Macam keledai-keledai ya. Iya, karena itu masuk barang itu kalau percaya seperti itu gitu loh. Percaya kalau Tuhan tuh Bapa itu meninggal gitu kan, gitu. Oh gitu. Ya terserah Edis lah mau pakai bahasa apa. Tetapi intinya ya itu orang ini ribut bukan karena kita. Ini selalu ya supaya punya musuh bersama dibuatlah. Ya dibuatlah musuh bersama itu tujuannya apa? Supaya mereka ini berhenti cakar-cakaran. Yus, Kan tujuannya tapi, itu. tapi saya Padahal kalau boleh kita ngomong nggak Yus? Saya Enggak, aku boleh cuma ngomong mau bilang. pendapat nggak? Ya, gantian lah, Dis. Kan lu baru ngomong tadi. Gantian. Jadi, saya juga udah bosan ya. Dari dulu, kalau teman-teman Kristen berantem, saya disalahkan. Saya ingat 2 tahun yang lalu saat saya pertama sekali memberikan ruang untuk Oneness dan Unitarian memberikan pengajaran. Saya sampai dibilang, kamu inilah ya penyesat paling luar biasa. Kalau yang lain itu masih bisa diampuni. Kamu tidak bisa diampuni. Wah, luar biasa itu waktu itu ya, tuduhan-tuduhannya. Padahal yang ngomong siapa, yang berantem siapa, yang disalahkan siapa. Contoh si Edis kemarin, dia sama Samuel berantem sendiri. Saya nggak ngomong apa-apa. Tapi ujung-ujungnya nanti yang dituduh siapa? Ya Muslim. Kenapa? Karena dengan cara membuat Muslim sebagai musuh, mereka bisa bersatu. Itu aja sih intinya. Saya kadang-kadang lihat. Host, izin promo boleh nggak host? Kalau ada hama di rumah teman-teman boleh order foto ini ke saya berikan gratis ya. Waduh, kalau dikasih Sifat Muslimnya kan keluar. Itu Kelakuan tabiat Muslim kan kayak gitu. Udah nggak bisa berargumen. Kalau ada tikus, ada musang menggerogoti ternak ayam, itu boleh dipakai ini ditempel aja di pintu ternak. Yus, apa etis gitu Yus? Apa
nunjukin Nangis, apa nangis, orang, nangis, gitu. nangis kau. Enggak, saya cuma nanya aja sama Julius gitu. Kalau itu berlaku nanti mukanya Julius dipamer-pamerin gitu, Julius seneng nggak gitu kira-kira? Nangis, nangis. Kayaknya Muslim Dia itu bilang, "Kan udah kau perasaan kehabisan dari kemarin energi kok aku gitu loh. dijadikan buronan." Tai, Dis, tapi dari kemarin aku dijadikan buronan. beberapa kali kau sangkal ini fotomu, sekarang kok marah kau? Enggak, saya nggak peduli itu foto siapa, saya nggak tahu itu foto siapa. Gini loh, Ya, jadi saya ngapain bilang- ngapain yang saya ngapain bilang, ngapain yang saya ngapain bilang kau sama, marah? yang saya Ya bilang udah, sama teman-teman kalau Muslim. ini bukan fotomu, diam Kenapa aja. sih teman-teman Diam Muslim aja. itu kalau nggak bisa argumen, yang Diam, dibahas Kak. itu yang lain gitu loh. Kalau tidak menyerah, Apakah sudah habis bahan bakarnya untuk membela imannya sehingga yang dibahas malah foto orang gitu coba. Wow, wadidaw. Tunggu. Nggak boleh gitu, kasihan Edis. Edis ini manusia juga ya, apapun ceritanya dia manusia juga loh. Jadi janganlah kita gangguin dia. Tapi Saya juga nggak ada bingung. watak-watak saya seperti itu gitu loh. Kalau saya ini Dis, terus buka orang lah, Edis, saya Edis. bikin nggak ada saya begitu. Mau nanya cara bikin pose foto bibir gitu gimana sih, Dis? Agak-agak manja gitu, Dis. Nggak tahu, kamu tanya aja dia. Ini Ini kan kelakuan Muslim kan kayak gitu. Udah habis lah ilmunya kan untuk membantahkan. Nggak tahan lihat bibir. Nggak tahan, Dis. ya kan? Nggak tahan banget lihat bibir aspal. Dia menghina fisik ya kan, karena memang Muslim itu nggak bisa dia membela imannya, nggak bisa. Jadi dia harus menyerang fisik, Jadi selama harus ini- foto selama ini gitu. yang dilakukan oleh Saling teman-teman, hargai, jangan saling Mantap banget bibirnya, bibir aspal, manja-manja gimana gitu. udahlah. Nanti kalau fotonya Ali dibikin-bikin gitu kan, memang kelas-kelas TP gitu loh, kelas anak kecil. Kalau diskusi. bilang aja nggak pede kalau lihat foto Bang Ali. Tapi Dis, aku lebih sarankan ya kalau Edis memang lebih suka diskusi di luar negeri, ya udahlah, nggak apa-apa dia diskusi di luar negeri. Toh juga di sana dapat paus, Dis ya. Jangan lupa screenshot Kalau ya itu- teman-teman.